metabolisme yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang bersifat proteolitik atau protase. Di sini kami mengambil air susu dadi. Dadi merupakan susu fermentasi tradisional khas Sumatera Barat yang dibuat dengan memasukkan susu kerbau segar tanpa pemasakan ke dalam tabung bambu dan ditiup dengan daun pisang. Dibiarkan terfermentasi pada suhu ruang selama 2 hari. Susu akan terfermentasi oleh bakteri asam laknat yang terdapat pada susu kerbau. Adanya ikatan antara mutagen atau karsinogen dengan peptidoglikan pada dinding sel BAL, kemudian dikeluarkan melalui feses dan urin. Perkenalkan, nama saya Niputu Sukmadewi. Karakteristik fisik dan kimia bahan baku susu yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan karakteristik dadi. Tekstur dadi dari susu sapi cenderung lebih lembek, sedangkan dari susu kerbau bertekstur lebih kompak dan padat. Oleh karena itu, perlu memodifikasi susu sapi tersebut, misalnya menggunakan bahan tambah pangan atau BTP dan atau BAL. Bahan penggunaan BTP bertujuan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambah pangan yang kemungkinan dapat menghasilkan karakteristik produk serupa dadi susu kerbau, diantaranya yaitu enzim yang bersifat merusak kestabilan misal kasein, yaitu enzim proteolitik atau protase sehingga membentuk gumpalan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Maurentina Somba. Enzim proteolitik, misalnya rennet, renin, dan papain. Aktivitas proteolitik merupakan tingkat keaktifan enzim untuk menghidrolisis protein. Rennet dan renin merupakan enzim yang digunakan untuk menggumpalkan susu. Enzim yang paling umum diisolasi dari rennet adalah simosin. Rennet yang banyak digunakan sebagai pengganti rennet anak sapi muda adalah rennet mikroba, seperti dari kapang dan bakteri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Paat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang renin. Renin termasuk enzim protase asam, yaitu enzim yang mempunyai sisi aktif pada 2 gugus karboksil. Di samping itu terdapat renin dalam rennet juga terkandung enzim protase lain yaitu pepsin. Renin bekerja mengumpulkan susu melalui 2 tahap reaksi, yaitu secara enzimatis dan non-enzimatis. Kedua reaksi tersebut berlangsung secara terpisah, namun tidak dapat dibedakan secara visual. Enzim renin akan merusak kestabilan misal kasein. Renin memecah ikatan spesifik antara vinalanin dan metionin, merusak bagian yang kaya karbohidrat atau glikoprotein, sehingga terbentuk para kasein. Sisa kasein tidak dapat mempertahankan kestabilan misal. Karena hilangnya bagian asam dari molekul, kemudian kasein saling mendekat dan bersatu dengan ikatan hidrofobik, membentuk jaringan 3 dimensi yang merangkap fase cairan dari susu. Renin tidak memindahkan kalsium dari misel, sehingga terbentuk kalsium fosfokaseinat yang keras dan elastis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clark U. Saya dari kelompok 1 dan saya akan mempresentasikan materi kami. Papain adalah suatu protease subhidril dari getah Papaya carica. Sementara itu, protease kedua yaitu simopapain dan isosime. Aktivitas enzim papain ditandai oleh dengan pemecahan substrat menjadi produk oleh gugus hidistin dan sistein pada sisi aktif enzim. Aktivitas kalitiknya dipengaruhi oleh karakteristik getah papaya serta proses pengeringan getah. Penggunaan papain sebagai enzim proteolitik mempunyai beberapa kelebihan, antara lain mudah didapat, tersedia dalam jumlah banyak, dengan harga murah, tahan pada kondisi asam dan basah, serta suhu yang tinggi.